Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat rahayu. Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus serta Kasubdit dan Kabid di Puspenkum, teristimewa buat rekan-rekan media yang kami banggakan. Terima kasih untuk kehadirannya atas undangan kami, karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan keterangan pers dari Direktur Penyidikan pada Jampitsus terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa permufakatan suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana umum atas nama Ronald Tanur pada waktu yang lalu. Rekan-rekan media, yang pertama kami mau sampaikan bahwa kami sangat memahami betul bagaimana kerja-kerja teman-teman jurnalis yang ingin agar informasi atau berita itu cepat diperoleh. Ada banyak permintaan wawancara dan permintaan keterangan, tetapi perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini penyidik sangat begitu hati-hati dan perlu kecermatan. Ya, penyidik sangat begitu hati-hati dan perlu kecermatan. Oleh karenanya kami harus membutuhkan waktu dalam rangka memberikan informasi yang tepat. Itu harus kita pahami bersama. Oleh karenanya kami mohon dimaklumkan untuk itu. Kemudian bahwa kami tegaskan kejaksaan tidak sedang dalam menggunakan panggung dalam perkara ini, tetapi agar masyarakat memahami bahwa ini bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan melalui media. Ini menjadi pembelajaran dan sungguh ini menjadi satu penegakan hukum murni yang dilakukan oleh institusi kejaksaan. Jadi supaya tidak bias di masyarakat. Oleh karenanya, apa dan bagaimana substansi terkait dengan keterangan yang akan disampaikan pada malam hari ini, teman-teman media, mari kita secara seksama mengikuti hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Dan terakhir saya sampaikan, mohon kepada teman-teman media, persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Ya, kami akan jelaskan secara terbuka pada forum ini supaya besok kita bisa libur. Ya. Baik, ya. Kami persilakan Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media massa pada malam hari ini yang hadir, saya akan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik pada Jampitsus terkait dengan peristiwa atau mantap nih, mantap. perkara suap terhadap 4 tersangka
yang sebagaimana sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa permufakatan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya, dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk
uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perufatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kilogram. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74 juta 494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hong Kong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kemudian yang logam mulia kepingan 100 gram sebanyak 449 buah, dan logam mulia emas antam kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah satu buah dompet warna pink,
12 keping emas logam mulia, 1 keping emas logam mulia yang beratnya 50 kg, maaf 50 gram, 1 buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia, antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram, 1 dompet wanita berisi 1 keping emas logam mulia PT Antam beratnya 1 kg, 1 buah plastik warna abu-abu berisi 10 keping emas masing-masing 100 gram, 3 lembar sertifikat diamond, 3 lembar kwitansi toko emas, ya. Kemudian untuk penggeledahan di Hotel Le Méridien Bali, tempat Jet Air menginap, ditemukan 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar, totalnya 10 juta. 1 ikat uang tunai pecahan 50.000 sebanyak 98 lembar, total 4.900.000 rupiah. 1 ikat tunai pecahan 100.000 sebanyak 33 lembar, totalnya 3.300.000. 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar, kemudian pecahan 5.000 sebanyak 5 lembar, totalnya 1.925.000 rupiah. Kemudian juga dilakukan penyitaan beberapa barang elektronik berupa HP milik tersangka YR. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada hari ini Jumat tanggal 25 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 2 orang tersangka karena ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, JR selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka permufakatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 56-10-2024. Kemudian saudara LR selaku pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka permufakatan jahat untuk melakukan suap berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 60-F-2-FD.2-10-2024 terhadap tersangka YR tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Sedangkan terhadap tersangka LR dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan karena penyidik telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dalam kasus yang kita ketahui diduga memberikan suap pada 3 tersangka sebagaimana telah saya umumkan pada 2 hari yang lalu. Para tersangka diduga melanggar untuk YR yaitu pasal 5 ayat 1, Junto pasal 15, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 12
huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk tersangka LR dalam perkara ini melanggar pasal 5 ayat 1 junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian press release yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.